manusiawi, lebih suka kumpul sama teman yang tidak jelas daripada kumpul di majelis ilmu. Semua ini dikarenakan tujuan hidup mereka yang tidak jelas, yang menuntun mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bermaksiat kepada Allah. Tanpa kita sadari bahwasanya perbedaan kita dengan Rasulullah itu cuma sedikit. Maksud saya apa? Rasulullah sedikit makannya, sementara kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidurnya, sementara kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit bercandanya, sementara kita sedikit-sedikit bercanda. Rasulullah sedikit-sedikit beramal soleh, sementara kita sedikit amal solehnya. Umatku, maka sebagai umat beliau, semua mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kita itu kelihatan baik karena hurufnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kelihatan terhormat karena hinanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kelihatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahrihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita bulir-bulir kenikmatannya sehingga masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Bahkan keimanan yang Allah berikan kepada kita masih bisa tertancap kokoh di dalam hati kita. Kemudian yang kedua kalinya yaitu selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri toladan uswah dan qudwah kita hidup di muka bumi ini. Bahkan dengan risalah beliau sampai sekarang ini kita masih berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami sebagai musyrif muhadharah di Pondok Pesantren Islam Darussalam ingin menyampaikan atau memberitahukan apa sebenarnya itu muhadharah dan bagaimana tata cara pelaksanaan yang ada di pondok kita tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Darussalam. Muhadharah itu sendiri diambil daripada kata hadara yuhadiru muhadaratan, yang artinya saling berkumpul. Jadi manusia atau orang-orang berkumpul, saling berkumpul. Sedangkan secara istilah kita ketahui bersama bahwa muhadharah yaitu pidato atau penyampaian ilmu atau materi. Begitu pula dengan muhadharah yang ada di pondok kita, yaitu sebagai bahan latihan ceramah santri-santri kita agar bisa menjadi dai yang tampil di panggung dan bisa memberikan materi yang terbaik. Muhadharah itu tersendiri yang ada di pondok kita itu ada beberapa teknis pelaksanaannya. Sebagaimana acara-acara yang di luar ada moderatornya, kemudian ada qiraatul Quran, kemudian setelah qiraatul Quran ada penyampaian materi atau pidato itu sendiri yang disampaikan oleh santri-santri kita. Kemudian ada perbaikan dari ustadz. Kemudian ada juga tasliyah atau hiburan dari santri-santri yang sedang tidak bertugas untuk berpidato. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu adanya moderator. Jadi moderator itu kita berikan kepada santri kita sendiri yang sedang tidak bertugas untuk berpidato. Gunanya yang pertama yaitu untuk melatih santri kita bagaimana membimbing atau menjalankan acara dari awal sampai akhir. Kemudian melatih santri kita juga sebagai host atau pembimbing acara, sehingga santri kita tidak hanya bisa tampil sebagai pembawa materi atau pengisi suara sebuah acara, akan tapi juga bisa membimbing jalannya suatu acara dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua yaitu
qiraatul Quran, sebagaimana kita ketahui bersama pada acara-acara besar lainnya yang berbau agama Islam, maka akan didahului oleh qiraatul Quran, karena tidak lepas apa yang akan disampaikan oleh santri-santri kita nanti pasti diambil daripada Al-Quran, begitu pula dengan As-Sunnah. Juga melatih para santri untuk bisa tampil mengeluarkan suaranya dengan tajwid dan tahsin yang sudah dipelajari di pondok kita tercinta ini, sehingga mampu mengeluarkan suara terbaiknya. Setelah kita qiraatul Quran, masuk pada acara inti, yaitu latihan berpidato atau pidato daripada santri-santri kita yang akan tampil di depan daripada kawan-kawannya. Untuk tampilnya sendiri ini dalam satu acara terkadang ada 8 sampai 10 orang saling bergantian, sehingga mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itulah saling berganti-gantian untuk memberikan apa yang sudah dipersiapkan di sebelum harinya. Kemudian yang keempat yaitu perbaikan atau nasihat dari ustadz. Jadi pengarahan-pengarahan atau perbaikan-perbaikan atau evaluasi dari ustadz, bagaimana kemudian memberikan atau mengeluarkan materi yang sudah dipersiapkan, bagaimana membuat poin-poin untuk disampaikan, bagaimana mengatasi demam panggung, bagaimana cara menyampaikan kepada khayal publik yang dengan yang bagus dan yang lainnya. Sehingga itulah para ustadz untuk bisa memberikan perbaikan sehingga menjadikan santri-santri kita ini menjadi lebih baik dalam menyampaikan pidatonya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tasliyah atau hiburan. Jadi setelah santri mendengarkan daripada pidato teman-temannya, ada selingan hiburan yang biasanya berupa nasyid atau drama, yang juga dengan adanya tasliyah ini bisa melatih kreativitas daripada santri-santri kita, baik yang memiliki suara yang bagus, kemudian juga memiliki keahlian dalam acting atau drama. Dan yang terakhir yaitu penutup. Itulah acara kegiatan atau sistem pelaksanaan dan praktik muhadharah yang ada di pondok kita seperti itu. Kemudian adapun waktu muhadharah yang ada di pondok kita yaitu setiap malam Jumat. Kenapa kita pilih malam Jumat? Karena hari Jumat biasanya hari yang digunakan orang umat muslim untuk beribadah yang di dalamnya ada khutbah Jumatnya. Jadi seakan-akan mereka yang berpidato pada malam Jumat akan menyampaikan atau mempersiapkan khutbah Jumatnya di esok harinya, yaitu hari Jumat. Jadi seakan-akan dia akan tampil di esok harinya. Kemudian yang kedua juga karena hari Jumat merupakan hari libur di pondok kita, sebagaimana juga di pondok-pondok yang lainnya, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran walaupun kemudian acaranya itu sampai agak malam. Kemudian pembagian kelompok yang ada di pondok kita dibagi menjadi 2, ada yang indoor, ada yang outdoor. Yang indoor kita gunakan masjid, jadi kita melatih santri bagaimana dia bisa menyampaikan materinya di ruangan, dalam ruangan, sehingga dia bisa mampu menguasai wakinya atau tempatnya. Kemudian yang kedua, ada outdoor, kita ambil lapangan supaya santri terbiasa menyampaikan materinya, menyampaikan pidatonya di tempat yang terbuka, yang mungkin mustami'nya atau pendengarnya itu lebih luas lagi daripada ruangan tertutup. Karena tidak menutup kemungkinan santri kita yang akan tampil itu akan tampil di tempat yang terbuka yang orangnya sangat banyak, sehingga sejak di pondok kita ini kita latih supaya bisa dan memiliki mental-mental itu. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa lokal atau bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis. Bahasa Arab kita gunakan karena merupakan bahasa daripada agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab, supaya santri mampu mengeluarkan ilmu dan materinya dengan menggunakan bahasa Arab, karena itu adalah bahasa pokok daripada agama kita. Kemudian untuk teman-temannya melatih pendengarannya, dilatih untuk bagaimana bisa mengambil faedah atau ilmu dari sebuah muhadharah atau ceramah-ceramah masyaikh dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi mampu untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab dan mampu untuk menangkap atau mendengarkan dengan menggunakan bahasa Arab.
dan ini merupakan salah satu bahasa resmi yang ada di pondok kita. Kemudian yang kedua ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita gunakan karena tidak menutup kemungkinan santri kita akan tampil di kancah internasional, sehingga seluruh dunia mampu mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh santri kita, tidak hanya sebatas nasional. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib karena kita tinggal di Indonesia dan umumnya kita akan menyampaikan pidato atau materi di negeri kita, sehingga santri harus mampu untuk mengeluarkan bahasa Indonesianya, menyampaikan materinya dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Bugis atau bahasa lokal. Mengapa demikian? Karena tidak semua atau tidak setiap daerah itu mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik. Mungkin ada orang yang sudah sepuh atau yang letak tempat tinggalnya agak dalam, sehingga bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Bugis. Sehingga dengan adanya santri yang mampu untuk mengungkapkan atau mengeluarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya dengan bahasa Bugis, tentu sangatlah baik dan lebih mudah diterima oleh masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, apa sebenarnya faedah dan manfaat daripada santri kita untuk dengan adanya acara muhadharah ini? Tentu manfaatnya sangatlah besar yang kita berikan kepada santri, yaitu untuk melatih mental, untuk menyampaikan ilmu di halayak ramai, di tempat umum, di tempat yang mana dihadiri oleh banyak orang. Yang sebelumnya ada penyakit demam panggung, dengan adanya latihan setiap malam Jumat mungkin bisa hilang. Mungkin yang biasanya tidak pede untuk tampil bisa tampil dengan pede dengan adanya latihan-latihan yang ada di pondok kita. Yang lebih utamanya lagi bisa memberikan manfaat ilmu dan menyebarkan ilmu yang didapatkan di dalam pondok kita kepada orang banyak, terkhususnya umat muslim. Itulah harapan terbesar kita untuk santri-santri kita yang latihan atau berlatih untuk menjadi dai-dai yang insya Allah bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Harapannya, ini harapan kami sebagai pembimbing dan musyrif muhadharah, dari perkenalan, kemudian tata cara, dan juga apa harapan kami. Semoga dengan adanya pelatihan-pelatihan pidato ini menjadikan santri-santri kita sebagai dai yang banyak dicintai oleh masyarakat dan memberikan ilmu seluas-luasnya kepada masyarakat umum. Mungkin hanya ini dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.